Oke. Jadi apa yang namanya dugaan penghinaan itu diatur dalam pasal berapa atau kitab undang-undang apa yang berlaku di Indonesia ini, Bung Aga? Kita masih pakai KUHP ya, 310 sampai atau hanya 310 sampai 313. Nah. Ya, orang bilang kalau namanya perbuatan tidak menyenangkan itu kan orang bilang sebagai pasal karet. Itu maksudnya apa, Bung Aga? Nah, kalau pasal perbuatan tidak menyenangkan itu sekarang kalau ini tidak bisa lagi dilakukan tanpa ada unsur lain, yaitu unsur ancaman. Itu makanya kan ukuran itu susah, Mas, menyenangkan tersebut. Iya, jadi apa sangat-sangat lentur sekali kan apa batasannya, mungkin begitu ya. Disebut pasal karet itu mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa orang hukum biasanya menyebutnya sebagai pasal karet. Ya, biasanya gini, kalau dalam dunia litigasi pasal karet itu asal cuma buat membuat masalah hukum aja, sebenarnya untuk kekuatan hukumnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu ada gitu unsur-unsur pasalnya. Nilai kerugian yang dialami seseorang itu juga susah dibuktikan kan sebenarnya, karena kan harus ada kerugian yang mendasar. Kayak misalnya kasus lain gitu kan, pasal penipuan tuh bisa barang kita ditipu. Kalau penghinaan pencemaran nama baik, saya kalau kita dituduh tidak benar, si A itu begitu, ternyata si A itu tidak begitu, itu boleh kita laporkan, karena memang perbuatan orang itu sudah mengganggu atau membuat kita malu. Ya, oke. Step yang harus kita lakukan atau harus dilakukan oleh korban apa saja kalau misalnya dia ingin membawa persoalan dugaan penganiayaan ini kepada polisi? Apa yang step-step yang perlu dikumpulkan? Apa langkah yang harus dilakukan? Ya, dilihat aja Bapak, berdirian dulu Mas buktinya, misalnya dia menghina lewat media apa, dan kita lihat ada saksi yang melihat atau mendengar, kemudian baru kita laporan ke polisi bahwa penghinaan itu memang nggak ada. Jadi polisi bisa memproses tersebut. Untuk memudahkan polisi, ya kita juga harus jadikan saksi lain, 2 minimal saksi. Nah, kalau ya dalam perkara ini berarti yang harus melaporkan itu adalah orang yang bersangkutan yang benar-benar merasakan penghinaan atau merasakan namanya dicemarkan, begitu ya, Bung Aga? Iya. Tapi boleh dikuasakan, kalau kuasa pelapor boleh. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan tidak bisa atau berhalangan, dia bisa mengkuasakan kepada lawyer atau kuasa hukumnya, Bung Aga. Iya, kalau kuasa hukum boleh aja untuk buat laporan, tapi tetap nanti dalam proses harus di BAP juga pelapor, terus kuasa pelapor tetap. Nah, kalau begitu dalam case yang kita ungkapkan di awal sehubungan dengan Najwa Shihab yang akan dilaporkan oleh pendukung Pak Presiden Jokowi, kemudian Ibu Puan Maharani yang akan juga dilaporkan oleh pendukungnya, berarti ada sisi lemahnya ini ya, bukannya orang yang bersangkutan yang melaporkan, begitu, Bung Aga? Nggak boleh aja kalau selama mereka mendapatkan kuasa dari pihak yang merasa dicemarkan atau dihina tersebut, nggak bisa diterima dong. Unsurnya menyerang hal pribadi sendiri, hal orang. Oke, kalau kita lihat contoh yang pertama tadi yang soal kasusnya Najwa Shihab yang mengundang Pak Menteri, tapi Pak Menterinya tidak bisa hadir, kemudian akhirnya ia melakukan interview dengan kursi kosong. Itu pertama. Apakah itu kalau menurut analisa Bung Aga sudah memenuhi unsur-unsur dalam sebuah penghinaan?
Halo Bung Aga. Ya, ya, ya. Halo. Ya, oke. Dalam contoh pertama yang kita ungkapkan tadi soal Najwa Shihab ya, yang mempunyai acara Mata Najwa, dia mengundang Menteri Kesehatan Bapak Terawan untuk hadir di dalam acaranya dia. Tapi dalam tenggat waktu yang ditetapkan, Pak Terawan tidak hadir. Kemudian Najwa tetap melakukan siaran, tetapi dengan bangku kosong. Seolah-olah ada Pak Terawan di situ, tapi dia cuma mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan dari kita, apakah yang dilakukan oleh Najwa ini sudah memenuhi unsur sebuah penghinaan? Oh, kalau itu mah tidak. Itu mah apa Najwa juga punya hak dalam media pers gitu kan. Jadi untuk mengajukan narasumber mungkin dia udah 3 kali mengundang, lakukan tidak bisa, itu ditujukan ke masyarakat aja. Jadi untuk memberikan pendidikan aja. Tapi jadi maksud saya gini, mau pihak Najwa maupun Pak Terawan harusnya memberikan pendidikan yang baiklah kepada masyarakat Indonesia. Mungkin harusnya dengan komunikasi dengan by phone atau apa, kan kita nggak tahu. Tapi kita harus ingat juga, walaupun ada hukum yang mengatur, tapi kita harus ingat ada etika budaya timur yang harus kita jaga. Dan kita tahu bahwa Pak Menteri kan pejabat negara juga, kita harus menghargai juga. Dan Mbak Najwa, walaupun punya hak di dalam acara itu, di Undang-Undang Pers, juga harus ngerti etika ketimur budaya Indonesia yang sangat mengedepankan yang namanya itu etika terhadap orang tua ataupun pejabat atau pemimpin kita. Yang kadang-kadang kita harus masih tetap pegang budaya Indonesia itu dengan moyang kita. Betul. Jadi harus ditimbang-timbang juga adat kebiasaan kita di orang timur ini ya, bahwa harus menghormati orang tua, pejabat yang berwenang gitu ya. Iya. Mungkin kan kita nggak tahu bagaimana sibuknya Pak Terawan ngatasin penyakit ini. Jangan egois sendiri lah kalau saya lihat. Oke Bung Aga, yang kita perhatikan juga contoh yang kedua yang terjadi pada Nikita Mirzani yang menyentil lah ya, atau menyinggung lah ya Ibu Puan Maharani ketika terjadi eksiden mematikan mic dalam pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Nah, kita menyindir Ibu Puan apakah dia masih hafal Pancasila. Kemudian dia di ujung sindirannya yang diunggah di Instastory, dia bilang, nanti saya panggilkan Tante Lala loh. Tante Lala itu adalah seorang ibu yang kemarin menjadi viral karena dia mengajarkan tentang Pancasila kepada anaknya. Nah, itu candaannya Niki mengatakan dia akan membawakan Tante Lala. Nah, kalau kita amati dari case yang terjadi pada Nikita Mirzani ini, apakah juga memenuhi unsur penghinaan seperti yang diatur dalam undang-undang atau KUHP? Kalau saya lihat, kalau menyerang Mbak Puan Maharani sih belum dikategorikan menghina atau mencemar nama baik. Tapi kalau yang mengenai Pancasila, pemahaman, nah itu perlu dikaji. Kenapa tuh? Perlu saksi ahli lah untuk mempelajari kata demi kata, dan niat dari seseorang itu kan yang paling penting di dalam unsur pasal penghinaan pencemaran. Apa memang dia mau menjatuhkan atau memang spontanitas karena sebagai rakyat Indonesia melihat sidang yang nggak puas, nah itu yang harus dilihat. Jadi harus ditinjau dulu si Niki tadi apa sih? Dan memang di dalam tatib DPR, pimpinan sidang boleh mematikan mic kalau dalam keadaan nggak rusuh. Dan lihat dari pas mematikan mic, sebelumnya kan setelah terjadi beberapa fase bahwa dikasih untuk dikasih waktu lah buat para siapa itu Pak Benny kan